Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiwa'an limardatillahi wa rahmatihil fatihah. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, kita haturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tak mungkin sanggup kita menghitungnya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah kita masih diberi kesehatan dan kelonggaran waktu, kita bisa meneruskan kembali belajar kita, mempelajari agama ini, mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mempelajari pesan Rasulullah SAW tentang 10 manusia terbaik menurut Rasulullah SAW. Yang pertama, manusia terbaik menurut Rasul adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik dari kalian, man, yaitu orang, ta'allama, yang belajar, Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Manusia yang terbaik menurut Rasul yang pertama ini adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebisa mungkin, semampu kita, mudah-mudahan kita masuk kriteria ini, kita selalu harus berusaha mempelajari Al-Quran, syukur-syukur bisa mengajarkannya. Apa yang bisa dipelajari dari Al-Quran sangat banyak. Bisa kita pelajari dari segi bacaannya, dari segi ilmu tajwidnya. Lebih dari itu, kita bisa mempelajari dari segi maknanya, dari segi tafsirnya, dan masih banyak lagi. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat itu memang benar-benar bisa menjadi pedoman hidup. Siapa yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan isinya, insya Allah hidupnya itu terarah, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dan bahagia dunia akhirat. Tidak ada nabi yang mewariskan mukjizatnya kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Apa itu mukjizat yang Nabi wariskan? Yaitu Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca dalam sejarah, begitu hebatnya Nabi Musa dengan tongkatnya. Dengan tongkatnya itu dilempar berubah menjadi ular. Dengan tongkatnya itu dipukulkan ke laut, maka laut terbelah. Di manakah sekarang tongkatnya Nabi Musa? Apakah tongkatnya masih ampuh? Tidak ada yang tahu, karena memang tongkatnya Nabi Musa ini tidak diwariskan. Dan ampuhnya tongkatnya Nabi Musa itu ya hanya ketika dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Artinya Pak, Nabi Musa tidak mewariskan mukjizatnya. Nabi-nabi yang lain pun tidak ada yang mewariskan mukjizatnya.
Tapi Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat Al-Quran, mukjizat ini diwariskan kepada umatnya, kita ini. Maka barang siapa benar-benar memegangi teguh Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, ya insya Allah karena itu mukjizat dari Rasul, ya selamat dunia akhirat. Maka khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Siapa yang mau mempelajari Al-Quran, dia adalah manusia yang terbaik. Syukur-syukur dia bisa mengajarkannya. Begitu luas ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan, ini sekedar gambaran, ada ulama yang menjelaskan filosofi dari yang namanya harokat. Dalam ilmu tajwid, harokat itu artinya bergerak-gerak. Jadi ada kalanya kita membuka mulut kita ke atas ke bawah, yaitu ketika mengucapkan harokat fathah. Ada kalanya kita membulatkan bibir, yaitu ketika mengucapkan harokat dhammah. Ada kalanya kita menurunkan rahang bawah, menarik bibir ke kanan ke kiri, yaitu ketika mengucapkan kasrah. Harokat itu artinya bergerak-gerak. Jadi orang mengaji Al-Quran itu bibirnya, mulutnya harus bergerak-gerak. Nah, dalam hidup ini menurut ulama, kehidupan ini seperti ilmu harokat. Kehidupan ini dibikin harus selalu bergerak terus. Kita tidak boleh diam. Nah, tujuan dari semua pergerakan itu di Al-Quran itu ada namanya sukun. Sukun sakinah itu artinya tenang. Jadi tujuan hidup kita bergerak ke sana kemari adalah mencari ketenangan, mencari ketentraman hidup. Orang bergerak ke sana kemari bekerja mencari uang. Kenapa? Karena dengan uang itu hidup lebih tenang. Mana? Punya duit sama tidak punya duit. Lebih tenang punya duit. Orang yang punya jodoh bergerak ke sana kemari mencari jodoh. Akhirnya dia menikah. Lebih tenang mana? Punya jodoh dengan tidak punya jodoh. Lebih tenang punya jodoh. Jadi harokat begitu, tujuan akhirnya adalah sukun sakinah. Dan kita pun setelah bergerak-gerak ini nantinya itu akan disukun. Ada yang mengatakan sukun itu mati. Jadi harus tahu bahwa setelah kita bergerak nantinya kita itu akan mati. Tapi orang yang beriman itu mati itu, sukun itu tidak dipahami mati tidak bergerak, tapi sukun itu dipahami sebagai ketenangan dan ketentraman. Kenapa tenang? Karena ketika mati nanti itu disebutkan bahwa ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini memang tempatnya bekerja, tempatnya beramal, sedangkan akhirat nanti adalah tempatnya menerima bayaran, menerima pembalasan. Maka seperti orang yang bekerja Senin hingga Sabtu, ketika Sabtu dapat bayaran, bahagia atau tidak? Pasti bahagia. Jadi saat orang yang beriman itu meninggal dunia, mati justru disambut dengan bahagia. Kenapa? Karena dia menyambut seperti orang bekerja akan menerima bayaran. Itu diantara isi Al-Quran dan sangat luas sekali, tidak ada habisnya kita mempelajari Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, khiyarukum ahsanukum akhlaqon. Menurut Nabi yang kedua, manusia yang terbaik diantara kamu sekalian adalah yang ahsanukum akhlaqon, yang terbaik akhlaknya, yang terbaik budi pekertinya. Karena budi pekerti, akhlak itu puncaknya ilmu. Dalam sebuah hadis Rasul berpesan, al-adabu fauqal ilmi, bahwa yang namanya adab, budi pekerti atau akhlak itu di atasnya ilmu. Nabi sendiri itu menyampaikan, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Zaman sekarang ini kalau orang pinter itu sudah banyak sebenarnya,
tapi negeri ini itu kekurangan orang yang berakhlak. Maka Nabi berpesan, sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah yang paling baik akhlaknya, budi pekertinya. Maka pelajaran akhlak ini harus ditanamkan dari kecil, karena menanamkan budi pekerti itu berat, sulit, butuh waktu lama. Kalau menanamkan ilmu pengetahuan, pandai matematika, itu mudah. Undang saja guru privat, di privat saja berapa minggu nanti juga pinter. Tapi ada nggak guru akhlak, guru privat budi pekerti, kira-kira ada belum? Kayaknya nggak laku ya. Padahal itu yang paling penting. Maka jadilah sekarang banyak orang itu cerdas akhlaknya, tapi tidak cerdas akhlak atau budi pekertinya. Coba lihat di jalan ada orang jatuh dari kendaraan. Biasanya banyak yang berhenti apa banyak yang bablas saja. Biarin aja lah, ntar belakang kan juga ada yang nolong. Orang makin egois. Di lampu merah itu orang pada rebutan duluan apa pada saling menghormati, kau aja lah duluan yang di depan. Pada rebutan di depan ya. Begitu. Jadi karena apa? Di mana-mana ini akhlak budi pekerti ini makin menipis, makin berkurang. Jadi orang itu makin tergerus oleh teknologi, oleh zaman, sehingga kehilangan budi pekertinya. Zaman dahulu itu orang ketemu di jalan itu ya mengangguk, tersenyum, menyapa, bertanya, walaupun kadang-kadang pertanyaannya ya lucu wagu, tapi ya enggak apa-apa. Sudah tahu bahwa keranjang karo arit takoni garap ngarit ya. Ya memang begitu, tapi budi pekerti memang ya seperti itu. Akhlak itu beda dengan ilmu matematika. Jadi akhlak itu kan ada unggah-ungguh, ada basa-basi begitu. Coba kalau semuanya harus pakai logika, malah jadi tidak benar. Contoh begini, jenengan kalau ketemu orang, ketemu bocah kok ditanya, nak putrane sinten, kamu anaknya siapa? Lah kok dia jawab, ya anaknya wong, udah anaknya kewan. Niki jane bener mboten? Ya bener memang anaknya wong, tapi secara akhlak itu ndak bener. Ditakoni apik-apik lah garap mengendi, ya garap maring ngarep. Anu saking pundi, saking buri. Ini berakhlak nggak sih yang begitu itu? Ya tidak. Khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Jadi manusia yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang paling baik akhlaknya. Menanamkan akhlak itu butuh waktu lama, butuh pembiasaan. Berikutnya, khairukum ahsanukum qadaan ay inda raddil qardi. Menurut Nabi, khairukum, manusia terbaik adalah ahsanukum qadaan, manusia yang paling baik dalam urusan utang piutang. Artinya anggere utang niku kudu cepet-cepet nyaur utang. Jadi kalau bayar utang itu disiplin tepat waktu, itu malah nggak begitu baik. Dengan misalnya janji kulo utang menjang kulo bayar tanggal 28 Februari ya nana, tanggal 28 Februari. Kalau jenengan tepat waktu berarti kan dibayarnya tanggal 28. Tapi kalau sebenarnya tanggal 20 engkau sudah ada uang untuk bayar, kok ndadak ngenteni tanggal 28, malah itu ndak baik. Artinya apa? Hutang itu memang harus segera dibayar, harus segera dilunasi. Jadi khairukum ahsanukum qadaan ay 'inda raddil qardi. Maksudnya manusia terbaik adalah yang paling baik dalam urusan utang piutang, jadi bersegera membayar hutangnya, bukan malah kelalen atau pura-pura kelalen. Zaman sekarang kan aneh ya, ada orang hutang ditagih itu marah-marah.
Kudune kan matur nuwun wong wis diutangi, ini ditagih malah marah-marah, kan aneh kalau dipikir-pikir. Malah kadang-kadang yang nagih itu jadi kayak orang mengemis lah, kan kebalik ini. Jadi sing nagih itu sampai malu sendiri saking dablege sing ditagih, dan ini dolim sekali itu sudah kebangetan. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian berikutnya yang keempat, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu wa ya'manu syarrahu. Khairukum, orang yang terbaik di antara kamu adalah man yurja khairuhu, siapa saja yang senantiasa dinanti-nanti khairuhu, dinanti-nanti kebaikannya. Jadi wong apik itu orang yang banyak orang tuh selalu menanti-nanti kebaikannya. Kalau ketemu orang ini dia selalu ingat kebaikannya, dia selalu menunggu-nunggu dia akan berbuat apa lagi, akan berbuat apa lagi. Kenapa sampai dinanti-nanti diharapkan kebaikannya? Karena dia sudah terkenal di mana-mana itu pasti orang baik. Kalau ketemu pasti membikin orang itu rasanya adem ayem bahagia. Kalau ketemu pasti ada kebaikan yang muncul. Wa yu'manu sarruhu atau wa ya'manu sarruhu, dan orang lain ini, orang yang terbaik ini selain ditunggu kebaikannya, orang lain ini tidak pernah dijahati sama dia. Artinya orang lain itu tidak pernah merasakan keburukannya. Artinya walaupun orang ini mungkin punya keburukan tapi tidak merugikan orang lain. Ini adalah orang yang terbaik. Jadi dia tidak mengganggu orang lah. Kalaupun dia punya keburukan tapi tidak sampai resek mengganggu orang. Kemudian yang berikutnya yang kelima, khairukum li ahlikum. Orang yang terbaik menurut Nabi adalah khairukum, yang paling baik di antara kamu, li ahlikum, terhadap keluargamu. Dimulai dari keluarga. Jadi kalau orang itu dalam keluarga baik, maka di luar juga pasti baik. Karena apa? Keluarga ini kehidupan masyarakat terkecil yang pertama. Jadi kalau baik di dalam keluarga, insya Allah di masyarakat juga baik. Pastilah seperti itu. Wong Nabi yang berpesan, khairukum li ahlikum, yang terbaik adalah yang baik kepada keluargamu. Coba lihat orang-orang baik, tokoh-tokoh hebat, panutan-panutan, itu pasti kehidupan keluarganya juga baik-baik. Kepada istrinya pasti baik, kepada anaknya pasti baik, kepada semua di dalam rumah pasti baik. Karena sukses di dalam keluarga itu akan mempengaruhi sukses dalam bermasyarakat. Pemimpin-pemimpin yang baik itu pasti mereka juga baik dalam keluarga. Rasul misalkan banyak mencontohkan dalam kehidupan keluarga itu, nggak ada ceritanya Rasul itu berantem, nggak ada ceritanya Rasul itu memaki-maki, memarahi istrinya atau anaknya, yang nggak ada ceritanya. Semuanya pasti baik-baik. Jadi khairukum li ahlikum, orang yang terbaik dari kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, zaman sekarang itu kadang-kadang sering kebalik. Ada orang itu kalau di luar baik sekali, tapi kalau di rumah kebalikannya. Kalau ngobrol dengan orang lain itu bisa betah berjam-jam, tapi ngobrol dengan istrinya, dengan anaknya itu secukupnya saja. Kalau dengan orang lain itu bisa guyon, bisa tertawa, tetapi dengan keluarga sendiri koyon serius, bawaannya kayaknya marah terus. Guyon dalam kehidupan berumah tangga itu ternyata penting. Makanya termasuk tanda keluarga bahagia itu kata Nabi itu,
yadkhulu ilaihim dohikan wa yakhruju minhum dohikan. Jadi di dalam rumah itu dohikan, jadi sehari-hari itu seneng guyon, seneng bercanda. Jadi Nabi itu seneng bercanda karena apa? Dengan bercanda itu kan secara ilmu psikologis itu ketegangan saraf-saraf jadi mengendor. Jadi seneng guyon itu dalam kehidupan rumah tangga itu malah termasuk hal yang penting. Jadi naudzubillah, jangan sampai di luar kita bisa guyon, bisa bercanda, bisa baik dengan orang lain, tapi di rumah kita tidak bisa. Sehingga di rumah itu naudzubillah itu urusannya hanya seperlunya. Maka ada istilah keluarga itu, ada keluarga tipe hotel, ada keluarga tipe terminal, ada keluarga tipe sekolah. Keluarga tipe hotel itu, di hotel tuh rame apa sepi? Sepi padahal tiap kamar ada orangnya. Maksudnya rame tapi pada asik sendiri-sendiri. Keluarganya itu misalkan 7 orang, kamarnya 7, saben kamar ada TV-nya sendiri-sendiri. Itu asik dewe-dewe. Maka TV yang bagus itu satu rumah satu, sehingga kadang-kadang musyawarah, nah iki sinetronnya apik gantian ya, nah iklan kok gantian lagi kartun lagi, kan jadi bisa rebutan, jadi bisa diskusi, bisa musyawarah. Tapi kalau TV ini dewe-dewe, nah nanti jadi pada egois. Jadi keluarga tipe hotel itu rame, banyak penghuninya, tapi asik sendiri-sendiri. Kan begitu, neng kamarmu dong apa neng hotel itu. Maka kelihatannya sepi, padahal sebenarnya banyak orang. Yang kedua itu tipe terminal, rame tapi pada orang kenal. Rame nggih terminal nggih, tapi tidak kenal, padahal sibuk dengan urusan sendiri mbuh kono urusannya apa. Nah, yang ketiga tipe sekolahan, rame tapi saling kenal, saling menyapa, saling tolong menolong. Kira-kira yang bagus tipe yang mana? Tipe sekolah, rame saling menyapa, begitu, bukan rame tidak saling kenal. Berikutnya yang keenam, kata Nabi, khairukum man at'ama ta'am waraddas salam. Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang memberi makan, waraddas salam, dan menjawab salam. Orang yang senang bersedekah makanan terutama kepada orang yang sedang lapar, dan orang yang senang menjawab salam. Senang menjawab salam. Jadi senang berbagi makanan, ini termasuk kriteria orang yang terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, khiyarukum man yufassihu liman yadkhulu sofa fis shalah. Orang yang terbaik adalah orang yang memberi kelonggaran tempat kepada orang yang masuk sof barisan sholat. Jadi ngaten contohnya, ini misalkan sholat akan dimulai, kelihatannya ini orang hanya cukup satu sof, akhirnya jadilah satu sof. Ternyata begitu sebelum ketika akan dimulai sholat ada tambahan satu jamaah. Ini kan kalau dia softnya satu baris sendirian kan itu tidak baik. Maka yang depan ini walaupun kelihatannya hanya cukup satu soft, kok masih mau melonggarkan tempat walaupun agak sedikit dempet-dempetan, itulah yang terbaik. Jadi memberi ruang kepada orang sehingga dia bisa masuk soft sholat. Jadi kalau soft sholat itu jangan sampai egois-egoisan, yaitu apa? Ini tempatku sekian, nggak boleh kamu masuk gitu ya. Makanya pangapunten, sajadah yang bagus itu yang seperti ini nih, yang nggak ada batasnya seperti itu.
Kalau ini kayaknya yang bikin itu orang Turki. Orang Turki itu kan agamanya Islam, tahu fikih. Kalau itu yang bikin orang Cina. Coba dicek, pasti made in Cina. Orang Cina itu orang ngaji, boro-boro ngaji. Mereka kan taunya bisnis. Iki wong Islam gawe masjid, pasti bikin sajadah, dibikinlah karpet seperti itu. Itu nggak bagusnya di mana? Karena di situ itu sudah disekat-sekat, ya kan? Sehingga kalau ada anak kecil itu merasa ini bagianku, Anda tidak boleh masuk. Oh, sudah ada sekatnya. Akhirnya kalau jamaahnya ada kecil-kecil kok ngetutke, ngikuti tanda itu, jamaahnya jadi bolong-bolong. Nah, jadi ini akibat orang Cina itu bisnis tapi nggak ngerti apa namanya fikih, sehingga waton. Jadi saya sarankan kalau besok beli lagi jangan yang ada tandanya seperti itu, menyebabkan salah paham, dikira harus pas sesuai tanda itu, padahal soft sholat itu yang baik itu ya rapat, begitu ya, rapat bukan dilonggar-longgar. Nah, rapatnya seperti apa ukurannya? Ya kalau bisa pundak dengan kaki itu lurus, begitu ya. Ya jangan terlalu rapat sehingga tidak nyaman. Jadi ukurannya pundak dengan kaki itu sama, begitu. Kalau kakinya terlalu lebar melebihi pundak, ya itu juga tidak baik. Jadi kayak orang ngangkang, jadinya ngisornya amba banget. Nah, jadi pundak kira-kira lurus ke bawah sampai kaki. Jadi orang yang terbaik adalah yang memberi tempat orang yang akan masuk shaf barisan sholat. Kemudian yang berikutnya, orang terbaik menurut Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal perbuatannya. Yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Ini kalau dibalik berarti orang yang paling tidak baik adalah sing dawa umure tapi tidak baik amal perbuatannya. Ya mudah-mudahan kita diberi umur berapapun adalah umur yang berkah. Artinya berkah itu umur kita itu lebih banyak untuk kebaikan daripada keburukan. Jadi umur panjang itu ya baik, tapi ada yang lebih baik yaitu panjang dan berkah, karena di dalam umur yang panjang itu banyak kebaikannya. Kalau umurnya panjang tapi banyak ketidakbaikannya, banyak zalim ke orang, yaitu tidak baik. Untuk apalah umur panjang kalau hidup kita hanya untuk menyusahkan orang lain. Kemudian yang ke-9, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia kata Nabi anfa'uhum linnas, yang paling banyak bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Bercita-citalah untuk jadi orang, aku kepengin dadi wong sing ana gunane kanggo wong liya. Termasuk kita punya anak disekolahkan, lalu pilih jurusan, pilih pekerjaan, itu supaya bernilai pahala. Niatilah memilih pekerjaan itu adalah agar bisa banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka mencari pekerjaan itu akan bernilai pahala. Jangan sampai kita doktrin anak, nak sekolah jurusan ini, kuliah jurusan ini, nanti kalau kamu kerja di bidang ini kok kamu bayarannya akeh. Tapi cobalah kita memasuki dengan mengatakan, nak pilih jurusan ini nak. Kalau kamu ambil jurusan ini, insya Allah kamu bisa memberikan banyak kemanfaatan kepada orang lain. Kalau engkau jadi seorang dokter, maka dengan dokter kau bisa ngobati banyak orang. Kalau engkau menjadi seorang arsitek, kau bisa membantu orang-orang untuk mendesain rumah agar rumahnya nyaman buat ibadah. Jadi selalu diniati itu anfa'uhum linnas, agar bisa memberikan kemanfaatan yang sebaik-baiknya kepada orang lain. Yang terakhir kata Nabi, manusia terbaik khairul ashabi indallah khairukum li sahibihi. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya, terhadap teman-temannya. Jadi sahabat itu harus dijaga sebaik-baiknya.
Sahabat Ali karramallahu wajhah pernah berpesan, berikan 1000 kesempatan kepada musuhmu untuk balik jadi sahabatmu, tapi jangan berikan walaupun hanya 1 kesempatan kepada sahabatmu untuk menjadi musuhmu. Jadi wong sing ora seneng kepada kita itu harus diberi kesempatan untuk dia kembali lagi menjadi sahabat kita, dan jangan sampai kita memberi kesempatan sedikit pun kepada sahabat kita untuk berubah menjadi orang yang memusuhi kita. Wa khairul jiran indallah khairukum li jari, dan sebaik-baik orang yang hidup bertetangga adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Jadi berbuat baik kepada tetangga ini termasuk kriteria orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Kenapa tetangga? Ya, coba kita lihat, kalau kita ada masalah, ada apa-apa, pertama kali yang dimintai tolong itu saudara apa tetangga? Kalau rumah kita kebakaran, yang bantu nyirami sedulur apa tetangga? Tetangga. Jadi memang tetangga itu baik. Dan tetangga itu banyak membantu kita. Tetangga itu banyak pula, pokoknya membantu dalam banyak hal. Maka berbaik-baiklah dengan tetangga. Kalau kita tidak baik dengan tetangga, ya kita pun jadi tidak baik dengan banyak orang. Hati-hati dengan tetangga itu. Yang menyebarkan kebaikan kita kepada orang lain ya tetangga kita, yang menceritakan keburukan kita pada orang lain juga tetangga. Jadi kalau Anda terkenal baik itu pasti karena tetangga, tapi kalau kita terkenal buruk juga karena tetangga. Ada orang itu gagal mau pinjem bank gara-gara siapa? Gara-gara tetangga. Mau mantrine iki cari informasi ke tetangganya, kayak ngger omah sing madhep ngetan kayak wonge kepriwe, angger masalah pinjem aja ngasih kayak wonge angel ngono, gagal. Ada orang mau dapat mantu juga gagal gara-gara tetangga. Calon mertuanya cari informasi ke tetangga, kayak ngger anake kayak omah yang tete ijo kepriwe kayak, kayak wonge angel aja pisan-pisan kue besanan karo kae udah bubar akhirnya. Jadi tetangga itu baik, makanya Nabi menyampaikan sebaik-baik kamu adalah yang baik terhadap tetangganya. Jagalah baik-baik tetanggamu. Demikian 10 manusia terbaik menurut Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.